Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Febriani Sulistianingsih. Saya berasal dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi D4 Logistik Bisnis. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pembuatan video PDD UKT-PT. Sebagai seorang dosen, kita diwajibkan untuk melakukan Tridharma perguruan tinggi yang mencakup 3 hal. Yang pertama, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam video PDD UKT-PT ini, saya akan menerangkan atau saya akan menceritakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran. Selama menjadi dosen, saya melaksanakan beberapa mata kuliah. Yang pertama ada Sistem Informasi Manajemen Logistik, Aplikasi Dasar Komputer 1 atau Literasi Teknologi 1, Aplikasi Dasar Komputer 2 atau Literasi Teknologi 2, Analisis Keputusan, serta Manajemen Rantai Pasok atau Supply Chain Management. Pada video PDD UKT-PT ini, saya akan menerangkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen Logistik. Sebagai seorang dosen, sebelum melaksanakan pengajaran, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, materi, kemudian persiapan diri dalam mentransfer ilmu yang dimilikinya. Berikut rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Logistik. Pada RPS yang saya siapkan terdapat 3 capaian yang harus dicapai. Yang pertama, capaian pembelajaran prodi, yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah, dan yang ketiga, sub capaian mata pembelajaran kuliah. Yang pertama, ada capaian pembelajaran prodi. Di sini saya akan membacakan capaian pembelajaran prodi. Yang pertama, mampu menangani pekerjaan dan pemecahan permasalahan dalam operasional logistik seperti distribusi, transportasi, warehousing, cargo shipping, inventory, procurement, goods inspection, logistic information system, customer service and satisfaction, dan perdagangan internasional. Pada poin yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menangani dan memecahkan masalah dalam administrasi logistik seperti klaim angkutan, prosedur dan ketentuan perpajakan, kepabeanan, prosedur ekspor-impor dan perdagangan internasional, serta perhitungan risiko dan asuransi. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Logistik ini telah mencakup atau telah memenuhi salah satu dari tujuan prodi, khususnya pada poin Logistic Information System. Kemudian capaian dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menggunakan sistem informasi di bidang logistik, warehouse management, dan transportasi. Kemudian yang terakhir ada sub capaian mata kuliah. Sub capaian mata kuliah yang pertama ada mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen logistik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memberi contoh penggunaan sistem informasi manajemen dalam bidang logistik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerjemahkan instruksi yang ada di dalam aplikasi sistem informasi manajemen logistik. Pembelajaran sistem informasi manajemen logistik ini dilakukan sebanyak 16 kali dengan urutan atau rincian dari mata kuliah, rincian proses pembelajarannya. Yang pertama ada materi mengenai pengertian sistem informasi, penggunaan sistem informasi di lingkungan bisnis global, sistem informasi manajemen, implementasi sistem informasi manajemen, sistem informasi manufaktur, warehouse management. Yang keenam, manajemen informasi logistik, warehouse management system, dan review materi UTS. Kemudian ada pelaksanaan ujian tengah semester. Setelah pelaksanaan ujian tengah semester, dilanjutkan lagi materi selanjutnya yaitu inventory management system,
sistem transportasi, Geographic Information System, software ERP atau Enterprise Resource Planning, aplikasi Indonesia National Single Window, Electronic Data Interchange, dan review materi UAS, serta pertemuan terakhir yaitu pelaksanaan ujian akhir semester. Pada pembelajaran sistem informasi manajemen logistik, di sini saya menggunakan beberapa media, diantaranya handphone, laptop atau komputer PC, dan aplikasi WhatsApp sebagai media untuk berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses belajar mengajar di kelas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Logistik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat, semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, sebelum memulai kuliah kita hari ini, kita berdoa dulu ya, siswa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini kita pertemuan yang ketiga ya, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Logistik. Kita akan belajar mengenai penggunaan sistem informasi di lingkungan bisnis global. Oke, yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya di sini saya akan menerangkan referensi belajar yang sama seperti di perkuliahan pertemuan sebelumnya ya. Kita menggunakan referensi ini ada buku karangan dari Abdul Qadir, Pengenalan Sistem Informasi, Decision Support System and Intelligence System, pengantar sistem informasi. Nah, di sini kita akan belajar sistem informasi dan di dalamnya kita juga belajar logistik ya teman-teman ya. Kita akan belajar sistem informasi yang digunakan di bidang logistik. Ada sistem informasi apa aja, ada aplikasi apa aja. Oke, kemudian di sini sebelumnya kita akan berkenalan dengan sistem informasi, definisi sistem informasi itu apa, peranan sistem informasi berbasis komputer, manfaat sistem informasi berbasis komputer, evolusi sistem informasi berbasis komputer, dan penggunaan sistem informasi di perusahaan. Oke. Kemudian di sini kita ngomongin tentang definisi sistem informasi ya. Ada beberapa para ahli yang menyampaikan mengenai pengertian dari sistem informasi. Ada menurut Alter tahun 1992. Di sini dia menyebutkan sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada Turban, Maitland, and Weatherby tahun 99, Bonner dan Hopwood, serta ada Wilkinson tahun 92. Di sini saya akan membacakan dari Wilkinson. Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya, baik itu manusia, komputer, untuk mengubah masukan inputan menjadi keluaran yang nantinya akan mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Jadi gambaran dari sistem informasi itu merupakan suatu hal yang diproses, ada inputan ke dalam sistem, kemudian inputan tersebut kita proses. Setelah kita proses akan menghasilkan output atau keluaran, dan nantinya output ini akan digunakan sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan tujuan-tujuan kita buat sistem informasi seperti itu. Oke, kemudian, nah di sini ada kemampuan utama dari sistem informasi. Ada banyak kemampuan dari sistem informasi, di antaranya melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan tinggi. Tentunya, ketika kita menggunakan sistem informasi lebih enak ya teman-teman ya. Coba kalian, ketika kalian harus menuliskan secara manual, ketik manual pakai Word dengan menggunakan sistem informasi untuk mengolah, kira-kira lebih cepat menggunakan sistem informasi atau manual? Sistem informasi ya, tentunya lebih cepat dan lebih enak ya. Nah, kemudian kemampuan berikutnya menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat dan cepat. Ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah untuk diakses. Nah, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Jadi ketika kita ngomongin mengenai sistem informasi, banyak sekali kemudahan manfaat yang dirasakan. Entah itu dirasakan secara dari sisi ekonomi, dari sisi efisiensi kerja, dan dari yang lainnya. Oke, kemudian di sini peran penting sistem informasi dalam organisasi. Jadi ketika kita membuat
namanya manusia membuat sistem informasi pastinya untuk memudahkan kita, bukan untuk memudahkan orang lain ya. Nah, kita bikin sistem informasi ya tentunya buat kita ya. Nah, di sini peranan penting SI dalam organisasi yang pertama, berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas. Tentunya kalian rasakan ya, ketika kalian contohnya di sini kalian input KRS, udah nggak manual lagi, tetapi menggunakan sistem informasi. Namanya apa sistem informasinya? Siap ya, atau enggak SIP ya, Sistem Informasi Pendidikan. Kemudian yang kedua, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam sebuah subsistem. Jadi yang namanya sistem itu terdiri dari subsistem-subsistem yang nantinya berkoordinasi menjadi satu sistem yang besar. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem-subsistem seperti yang tadi saya sampaikan. Dan yang keempat, mengintegrasikan subsistem-subsistem. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, nah di sini ada penggunaan sistem informasi di lingkungan bisnis global. Nah sekarang mana ada sih yang menggunakan sistem informasi? Mana ada sih yang menggunakan sistem informasi? Kalian kalau pergi ke toko-toko kecil atau toko-toko yang udah masuk ke pedesaan, kayak misalnya koperasi-koperasi, sekarang kan pakai sistem ya. Udah nggak zamannya tulis manual ya, udah nggak zamannya tulis pakai kertas. Nah sekarang sudah menggunakan sistem semuanya. Nah di sini penggunaan SI di lingkungan bisnis global yang pertama menggunakan teknologi informasi untuk keunggulan bersaing. Nah yang namanya teknologi informasi itu banyak ya, banyak jenisnya. Ada yang namanya software, ada yang namanya hardware. Software atau perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Kemudian ada perencanaan strategis untuk area bisnis, penggunaan komputer di pasar internasional, dan yang terakhir masalah dalam menerapkan sistem informasi global. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini, nah tadi kan saya menyebutkan antara teknologi informasi sama sistem informasi ya. Kira-kira menurut teman-teman antara sistem informasi dan teknologi informasi itu dua hal yang sama atau beda? Beda ya. Nah, antara sistem informasi dan teknologi informasi itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, gambar yang pertama, ilustrasi yang pertama, antara sistem informasi dan teknologi informasi itu dua hal yang berbeda. Gambar 1 dan gambar 2 itu mirip ya. Namun di sini salah satunya lebih besar. Yang pertama, sistem informasi lebih kecil daripada teknologi informasi. Yang kedua, sistem informasinya lebih besar daripada teknologi informasi. Nah, kemudian ilustrasi selanjutnya yang ketiga dan yang keempat, salah satunya merupakan bagian daripada yang lainnya. Misalnya di sini teknologi informasi. Sistem informasi merupakan bagian dari teknologi informasi, yang berarti yang lebih besar mana? Yang lebih dominan teknologi informasinya ya. Dan yang keempat, teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira dari ilustrasi 1, 2, 3, 4, mana sih yang paling cocok analoginya, yang paling benar? Coba yang milih nomor 1 mana angkat tangannya? Kira-kira mana? Coba yang milih angka 1, 1, 2. Berarti kalian berpendapat bahwa sistem informasi itu lebih kecil daripada teknologi informasi ya. Oke, kemudian yang berpendapat nomor 2, sistem informasi lebih besar daripada teknologi informasi, namun dua bagian yang terpisah. Mana yang berpendapat nomor 2? 2 orang. Oke, 2. Kemudian yang nomor 3, teknologi informasi di dalamnya ada sistem informasi, yang berarti sistem informasi lebih kecil daripada teknologi informasi. Mana yang memilih nomor 3? Setuju dengan nomor 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian yang terakhir, sistem informasi lebih besar daripada teknologi informasi. Siapa yang memilih 4? 1, 2, 3. Oke. Sudah masing-masing teman-teman di sini sudah memiliki pandangannya ya. Nah, kira-kira mana yang benar? Pendapat saya Bu pasti benar gitu ya. Masing-masing teman-teman pasti mikir pendapat saya pasti yang terbaik ya, pasti yang betul. Oke teman-teman, sebagai bocoran nih, teknologi informasi itu contohnya ada hardware sama software. Hardware itu ya teman-teman bisa pegang komputer, keyboard, mouse, CPU, printer, handphone, dan lain-lain. Sedangkan software merupakan perangkat lunak. Lunak itu maksudnya dipegang tapi kinyil-kinyil, bukan seperti itu ya teman-teman. Perangkat lunak itu sesuatu yang bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita
begal, misalnya WhatsApp. Kalian gunain WhatsApp setiap hari? Bisa kalian pegang nggak? Enggak ya, cuma dipegang dalam mimpi ya. Oke, kemudian ada Telegram, ada Microsoft Office, ada aplikasi dan lain-lain. Itu merupakan salah satu dari perangkat lunak. Nah, kalau misalnya sistem informasi, contohnya yang sering kalian gunakan apa? Kalau buat KRSN? Siap ya. Kalau sekarang namanya udah berubah menjadi SIP ya, Sistem Informasi Pendidikan. Nah, itu contoh dari sistem informasi, dan yang sebelumnya saya sebutkan yaitu contoh dari teknologi informasi. Jadi kira-kira yang benar yang mana ilustrasinya? 1, 2, 3, 4. Kira-kira LMS ini tampilannya enak nggak sih menurut kalian? Nyaman nggak? Maksudnya ketika kalian mengakses LMS, kalian sudah paham, oh harus mengakses ke menu ini untuk link apa, kemudian untuk ngapain, kalian harus ke sini, udah cukup jelas belum alurnya? Iya. Sudah jelas ya. Jadi udah bagus ya termasuknya ya. Udah bagus dan udah mudah untuk digunakan ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok 1, barangkali ada yang mau bertanya. Oh maaf, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Izin bertanya, aku dari perwakilan kelompok 1 izin bertanya. Ini kan perihal LMS yang mana itu materi-materi masuk di dalam LMS itu kan. Nah, ini kan tadi bilang bahwasanya kalau di dalam LMS itu ada materi-materi dari semester 1 dan selanjutnya. Nah, apabila dari kami udah semester 3, tapi dari kami mau lihat materi yang semester 1 atau semester 2, apakah itu bisa dilihat kembali atau tidak? Kalau dari yang kita pengalaman kita sih bisa dilihat kembali asalkan dari kitanya nggak lompat ke materi sebelumnya itu loh, jadi nggak keluar gitu, tetap di dalam si mata kuliah itu bisa dilihat. Berarti masih bisa dilihat kembali gitu ya. Oke, gimana dari cukup masih kelompok 2, kelompok 1 ya. Oke, saya sekalian sambil nilai ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Tadi kan itu dibukanya di HP ya. Selain di HP itu bisa dibuka di mana sih? Jadi aplikasi LMS ini pengalamannya mau Seperti apa tampilannya, boleh dijelaskan ya? Gitu ya. Kalau di landscape itu kelihatan ya? landscape bisa jadi lebih Bisa ya? lebih besar. Kelihatan ya. Itu bisa di handphone, di laptop, komputer, PC, gimana memuaskan jawabannya? Tapi plus minusnya apa ya? Bisa perbedaan buka di HP sama di laptop. Itu kalau sesuai ukurannya, kalau di laptop sebenarnya lebih enak, Dia lebih jelas. tampilan displaynya itu lebih lengkap gitu. Kalau HP itu kita tuh kayak mau geser dulu gitu. Jadi akan kecil gitu. Jadi sebenarnya enak di laptop. Jelas gitu ya.
naik ini. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup ya. Mungkin kalau sudah cukup bisa ditutup dari kelompok 2. Presentasinya kasih kesimpulan. Yang kasih itu ya. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok kami mengenai aplikasi LMS itu cukup mudah dan bisa diakses oleh mahasiswa-mahasiswa UNI, dan juga untuk tampilannya simpel dan juga memiliki fungsi-fungsi yang baik yang sesuai dengan fungsinya, itu bisa membuat tugas dan juga melihat tugas-tugas yang sebelumnya. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai LMS. Mohon maaf jika ada kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, mungkin sudah semua kelompok ya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sebelumnya mungkin saya absen dulu. Sini saya buka dulu untuk absensinya. Meriza ada? Oke. Kemudian Nerisa, Afifah, Bagus, Salma. Oke. Terima kasih teman-teman udah datang semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaan waktunya datang. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Habis ini silahkan langsung pulang, jangan main-main lagi ya. Langsung pulang ke rumah atau ke kosan masing-masing. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian proses belajar mengajar pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Logistik. Terima kasih. Video ini saya buat untuk keperluan sertifikasi dosen, khususnya video PDD UKT PTN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.